Oke teman-teman, welcome to Ornamental Channel. Oke, sekarang saya akan membuat video. Nah, membuat video yang sama lagi seperti kemarin. Nah, kemarin saya membuat video review tentang tarantula jenis Ceratogyrus darlingi. Sekarang saya akan buat video review tarantula lagi. Nah, sekarang tarantula yang saya review berjenis Selenochosmia javanensis. Nah, gimana video reviewnya? Ayo, tanpa berlama-lama kita langsung buat. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung review aja ya. Oke, Selenochosmia javanensis, common name Java yellow knee tarantula. Nah, dalam bahasa Indonesia disebut juga lutut kuning Jawa. Nah, sesuai namanya ya, lutut kuning artinya kakinya itu coklat hampir kekuningan gitulah. Eh, Lengan kakinya. Terus di lututnya kadang juga ada warna kuningnya. Tapi kebanyakan nggak ada warnanya sih. Kadang-kadang juga ada kalau udah dewasa. Nah, Java itu artinya Javanese, Pulau Jawa. Tarantula ini berasal dari Pulau Jawa di Indonesia. Ini origins atau asal Pulau Jawa Indonesia. Di Jawa, di seluruh Pulau Jawa ini ya, tersebar tarantula ini tersebar di seluruh Pulau Jawa di Indonesia. Tepatnya ini yang saya punya ini Java yellow knee tarantula. Ini ada 4 ekor nih. Ada 5 sih itu, yang di atas tuh 5. Ini yang saya punya semuanya ini Java yellow knee tarantula atau lutut kuning Jawa. Ini berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau yang hitam, warna hitam yang bukan coklat atau bukan Java yellow knee ya maksudnya ya. Itu berasal dari Jawa Barat, Banten dan Sumatera biasanya. Oke. Habitat dari tarantula ini hutan-hutan yang memiliki kelembapan yang agak tinggi, terus pegunungan dan daerah-daerah di dekat sawah dan sungai gitulah biasanya. Kadang ditemukan juga di bawah pohon bambu atau di bawah pohon-pohon gitulah di Jawa Tengah dan Jawa Timur biasanya. Kalau Jawa Barat biasanya di dekat rumah orang tuh banyak itu biasanya. Nah, itu habitatnya ya. Suhu dan kelembapan, suhu sekitar ya bener 28 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Suhu idealnya ya. Dan termasuk suhu di daerah tropis. Ya kita tahu sendiri Indonesia itu iklimnya tropis dan kelembapannya 60 sampai 80%. Jadi kelembapannya ini agak tinggi ya, 60 sampai 70, 80 atau 90% gitulah. 60 sampai 90% karena dia hidup di daerah lembab memang. Di daerah yang tanahnya yang agak lembab gitu. Ya sesuai tadi yang saya sebutkan di bawah pohon bambu, di bawah pohon, di dekat sawah, habis itu di hutan-hutan gitu. Itu kan lembab kalau di Indonesia ya. Si S javanensis ini suhunya harus 60 sampai 80 atau 90. Lembab banget ya. Kandang dan substrat disetting burrower sama terestrial. Settingannya terestrial dan burrower karena dia di habitat aslinya itu biasanya membuat lubang, menggali lubang. Saya pernah itu waktu itu jalan-jalan ke Gunung Kawi ya. Itu saya nemu lubang, itu ternyata lubangnya si tarantula jenis ini. Selenochosmia javanensis. Saya ambil ranting coba korek-korek itu lubangnya, dia keluar ternyata. Itu. Berarti kandangnya itu harus setting terestrial dan burrower. Karena soalnya di Gunung Kawi juga ada yang pernah lihat dia jalan-jalan gitu kalau malam gitu katanya. Terus untuk media alas substratnya atau media itu memakai kokopit ya seperti tarantula pada umumnya, substratnya pakai kokopit. Nah, untuk kokopit sling nggak beda jauh sama kemarin yang kita review C darlingi, 3-4 cm ketebalannya kalau sling ya, ini 3 cm ketebalannya. Kalau juvenile sampai adult atau remaja sampai dewasa itu 6-8 cm. Jadi nggak beda jauh sama tarantula outward lainnya gitu, tarantula burrower lainnya. Tipe dari tarantula ini adalah burrower atau penggali tanah. Dan venom atau racun atau bisa dari tarantula ini termasuk yang mild atau medium. Jadi dalam bahasa Indonesia itu menengah atau sedang gitulah.
Jadi efeknya itu kalau kegigit tuh ya kayak disengat tawon gitulah, tapi ini jauh lebih sakit dari sengatan tawon. Agak nggak, tapi nggak terlalu sakit sih. Beda sama OBT sama Darlingi yang racunnya itu memang tingkatnya high atau tinggi. Ya, kemarin itu saya lupa sebut ya. Bisa atau Venom dari C. Darlingi, Ceratogyrus darlingi ya. Sebenarnya oke, lanjut. Maaf ya videonya kepotong soalnya memori saya penuh. Oke. Sebenarnya kemarin itu waktu saya review tarantula jenis Ceratogyrus darlingi, itu saya lupa nyebut bisa atau venomnya ya, venomnya dia. Itu venom atau bisanya dia sebenarnya itu high atau tinggi. Kalau Ceratogyrus darlingi itu venomnya high atau tinggi. Maaf ya kemarin lupa sebut. Nah, kalau Selenochosmia javanensis ini mild atau medium. Jadi di bawahnya gitulah. Nah, dan pertumbuhan atau growth dari tarantula Selenochosmia javanensis ini termasuk yang cepat. Cuman cepat, nggak sangat cepat gitu. Sedang sampai cepat. Tapi kebanyakan cepat sih. Ya tarantula outward ya cepat pertumbuhannya. Nah, untuk pakan dari tarantula ini seperti tarantula pada umumnya. Pakannya itu kalau ulet Hongkong, kecoa, dubia, turkis, madagaskar, Halloween, terus jangkrik dan lain-lain gitu. Pokoknya serangga yang diperbolehkan untuk pakan si tarantula ini. Untuk durasi pemberian pakan seperti tarantula pada umumnya, 2 atau 3 kali dalam seminggu. Untuk sifat dari tarantula ini nggak beda jauh sama orange baboon tarantula dan Ceratogyrus darlingi. Ini sifatnya agresif, defensif, pemakan rakus, dan pelari cepat. Jadi teman-teman toel tarantulanya itu langsung lari cepet gitu, langsung tiba-tiba hilang dia itu lari kabur. Saya pengalaman juga ini. Waktu itu saya lagi iseng toel aja, nggak tahu kenapa saya iseng kayak pengen aja gitu. Saya toel dikit aja padahal belum nyentuh, itu masih intu kakinya sedikit udah thread post. Habis itu kan thread post kayak mau gigit gitu ya, pas saya sentuh bagian belakangnya bagian perutnya, terus tiba-tiba dia lari. Nggak tahu ketemu di bawah lemari ternyata. Lemarinya soalnya ada celah di bawahnya, jadi saya gini-gini kan pakai lidi di celah-celahnya itu, ya udah dia keluar. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu perawatan. Ini tadi bagian mengenal dan review sudah ya. Sekarang kita ke bagian 2, yaitu perawatan. Let's go, kita bagian perawatan. Oke, untuk perawatan dari tarantula ini termasuk yang mudah. Sama seperti semua tarantula, mudah banget. Walaupun butuh kelembapan yang agak tinggi tapi tetap mudah gitu. Nah, oke, yang pertama teman-teman seperti biasa harus persiapan ini pinset, benda yang agak panjang, benda tumpul yang panjang, dan catch cup atau wadah untuk menangkap tarantulanya. Misal kalau mau rehouse atau mau handle atau dia misal kabur gitu loh, atau mau berkontak langsung gitu. Dan yang kedua apa ini? Bentar. Yang kedua, settingan kandang terestrial dan burrower. Untuk seperti yang saya bilang tadi, settingan kandangnya terestrial dan burrower. Kokopit untuk sling, ketebalan media kokopit untuk sling itu 3 sampai 4 cm. Kalau kandangnya agak luas kayak gini ya, wadahnya agak luas. Kalau terbatas ya kurang juga boleh. Nah, untuk juvenile atau remaja sampai adult atau dewasa itu 6 sampai 8 cm, seperti tarantula outboard pada umumnya. Tarantula outboard burrower pada umumnya ya. Oke. Dan yang ketiga adalah suhu dan kelembapan dijaga. Suhu sekitar 28 sampai 30 derajat Celcius. Kelembapan 60 sampai 90 derajat Celcius. Jadi agak lebih tinggi gitu kelembapannya ya. Tapi lebih baik 60 sampai 80 derajat Celcius. Itu aja ya yang paling ideal. Nah, untuk pemberian yang kelima, pemberian pakan ya. Pemberian pakan untuk seling, pakannya diberikan ulat kandang, potongan ulat Hongkong, dan kaki jangkrik seperti seling pada umumnya lah. Terus untuk juvenile sampai
adult atau remaja sampai dewasa itu bisa diberikan ulat Hongkong utuh, jangkrik, kecoa dubia, turkis, Madagaskar Halloween. Kalau Madagaskar Halloween tuh kecoaknya itu diberikan saat tarantula udah bener-bener gede banget gitu ukurannya. Oke. Dan yang ke 5 atau 6 ya ini ya. Untuk yang kelima, ngecek cek tarantulanya atau cek sifatnya atau karakternya ya. Oke. Oke, saya perlihatkan tarantulanya ke teman-teman. Ini yang bagian kelima, saya tunjukin tarantulanya ke teman-teman. Oke. Oke, ini dia tarantula sling yang pertama. Ini ada 4 ekor, sling 2 dan juvenile 2. Ini sling yang pertama. Mana ini tarantulanya? Nah, ini tarantulanya nggak ada, kelihatannya nggak ada, atau kelihatannya saya pelihara tanah doang karena dia ngeburau itu. Sarangnya dia. Ada di situ tuh. Saya keluarin atau korek-korek keluarin atau enggak ya? Ini dia sarangnya. Nggak usah dikorek-korek ya, saya tunjukin aja. Kalau sling mohon maaf ini nggak kelihatan tarantulanya, nggak sempat ditunjukin soalnya mereka lagi ngeburau atau bersembunyi ya. Ini kalau yang sling kedua ini sarangnya, ya itu sarangnya, gundukan-gundukan ini. Nah itu dia. Nah itu di dalam tuh tarantulanya. Oke, tutup kembali. Sekarang kita beralih ke yang juvenile. Oke, ini juvenile yang pertama. Dan saya buka dulu. Oke, sudah kebuka. Ini dia tarantulanya. Coba kita towel ini jaringnya ini. Waduh, ganggu ini. Harus saya buka dulu jaringnya. Agresif ini. Ini wujudnya ini ya, wujudnya. Udah seperti dewasa ini wujudnya, udah kelihatan. Kalau dewasa ini nggak beda jauh sama ini. Ini dia. Selenochosmia javanensis, Java Yellow Knee Tarantula. Oke, tutup aja. Ini juvenile yang kedua, saya buka dulu. Ini dia. Aduh, kemana dia? Aduh. Tuh. Itu dia. Oke. Dan kita lanjut ke juvenile yang ketiga. Loh, kok masih ada yang ketiga? Ya iya, masih ada. Tapi yang ketiga ini saya mau jual ya. Itu saya mau jual. Oke, saya tunjukin dulu ya yang mau saya jual. Nah, ini guys yang mau saya jual. Ini tutupnya ini. Ini mau saya jual. Ini agresif banget ini bener. Waduh. Ya, jatuh. Nih, saya towel ya. Gila. Ini bener nih galak banget loh. Ini. Responnya cepat dan galak ini. Ini yang mau saya jual. Jenis kelaminnya ini female atau betina. Keduanya ini mungkin juga ya. Ini 4 cm, jenis kelamin female atau betina. Ini saya jual dengan harga 60.000. Yang mau datang kemari untuk beli ya silahkan di Kota Malang, Klojen, di Jalan Kulut nomor 11, asrama polisi. Asrama polisi. Iya, di situ alamatnya. Oke. Itu tadi pengecekan karakter dan memperlihatkan tarantula ke teman-teman, dan sekarang kita lanjut ke yang keenam. Oke. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah jaga kondisi kesehatan tarantulanya. Dijaga ya. Sesuai yang tadi, pola makannya atau apa ya?
durasi makannya dijaga, terus settingan kandangnya harus sesuai, suhu kelembapan seperti yang saya sebutkan harus sesuai, dan juga nggak boleh sering diganggu atau nggak boleh sering-sering dihandle atau digangguin di toel-toel gitu ya, walaupun kelihatan seru gitu. Kenapa pola makan atau durasi makan harus jaga, nggak boleh tiap hari kasih makan, soalnya kalau kegendutan ganti kulit terus-terusan seperti itu, masa dia dewasa itu makin cepet, dan apa itu hari kematiannya makin deket gitu. Wah, jadi nggak bisa lama gitu hidupnya. Dan oke teman-teman, mungkin videonya segitu dulu ya, maaf kalau videonya terlalu singkat. Nah, dan jangan lupa yang suka video ini silahkan like, dan nggak suka dislike aja nggak apa-apa ya, tapi perbanyak like dong biar keren. Nah gitu. Dan yang ingin berlangganan di channel ini dan yang suka dengan channel ini silakan subscribe di bawah ini ya, yang masih merah klik dulu sampai abu-abu. Nah, subscribe ya, dan jangan lupa aktifkan tanda lonceng notifikasi, klik lonceng notifikasi di sebelahnya agar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan yang ingin bertanya-tanya dan ingin request atau memberi saran itu silakan drop komen di bawah ini, isi komentar di bawah ini, dan sudah kirim aja. Simple ya. Nah, segitu dulu ya. And see you next video. Bye.